Islam dan pluralisme. Pembahasan yang pertama itu Islam. Islam secara bahasa berarti menyerahkan diri dari kata aslama. Sedangkan pengertian Islam secara istilah adalah sebagai agama yang mengatur manusia agar selamat, sejahtera, aman, damai, dan menyerahkan diri kepada Allah, patuh dan tunduk kepadanya, serta mau beribadah dan penuh kesadaran dan keikhlasan. Dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasulnya yang berisi hukum-hukum untuk mengatur hubungan, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah atau hablum minallah, hubungan manusia dengan manusia atau hablum minannas, dan juga hubungan antara manusia dengan lingkungan alam semesta. Selanjutnya yaitu ruang lingkup Islam. Secara garis besar, Islam memiliki ruang lingkup yang saling berkaitan, yaitu ruang lingkup keyakinan atau akidah, ruang lingkup norma atau syariat, dan ruang lingkup perilaku atau akhlak. Akidah secara etimologis berarti ikatan, simpul, perjanjian yang kuat dan kokoh. Inti akidah adalah tauhid kepada Allah yang berarti satu atau esa, yang merupakan dasar kepercayaan yang menjiwai manusia-manusia dan seluruh aktivitas yang didedikasikan kepada Allah dan terbebas dari perbuatan menyekutukan Allah atau syirik. Ada beberapa aspek dalam akidah, yaitu aspek ilahiyah yang meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan, seperti wujud Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan dan nama-nama Allah. Kedua, ada nubuwah berkaitan dengan nabi dan rasul, kitab-kitab Allah dan kemu'jizatannya. Yang ketiga, ada aspek ruhaniyah yang membahas tentang segala sesuatu yang bersifat metafisik, seperti ruh, malaikat, jin, iblis, dan setan. Yang keempat, ada sam'iyah yang membahas tentang suatu dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, alam barzah, azab, dan kubur. Yang kedua, ada syariat. Syariat secara etimologis berarti jalan ke tempat pengairan atau tempat mengalir air di sungai. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang mengandung arti jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan, yaitu agama yang ditetapkan untuk manusia. Ruang lingkup syariat secara umum dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu ibadah adalah aturan mengenai hubungan langsung antara manusia dengan Allah. Secara garis besar terdapat dalam rukun Islam. Kemudian ada muamalah, peraturan mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang ketiga, ada akhlak. Akhlak secara bahasa merupakan jamak dari bentuk khulukun, yang berarti budi pekerti, perangai, tabiat, adat, tingkah laku, atau sistem perilaku yang dibuat. Sedangkan secara terminologis, akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, baik berupa perkataan maupun perbuatan manusia, lahir dan batin. Yang selanjutnya adalah pengertian pluralisme. Istilah pluralisme agama masih sering disalahpahami atau mengandung pengertian yang kabur. Meskipun secara terminologi sangat populer dan disambut hangat secara universal. Secara etimologis, pluralisme agama berasal dari dua kata, yaitu pluralisme dan agama. Dalam bahasa Arab diterjemahkan al-ta'addudiyah al-diniyah, sedangkan dalam bahasa Inggris religious pluralism. Pluralisme berarti jamak atau lebih dari satu. Sedangkan di dalam kamus bahasa Inggris, pengertian pluralisme dilihat dari segi sosiopolitis merupakan suatu sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang secara bercorak, ras, suku, aliran, maupun partai, yang tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut. Para ahli di bidang sosiologi dan antropologi cenderung mendefinisikan agama dari segi sosialnya, yaitu suatu sistem kehidupan yang mengikat manusia dalam satuan-satuan atau kelompok kehidupan sosial. Dengan demikian, definisi agama yang paling tepat adalah mencakup semua jenis agama, kepercayaan, sekte, maupun berbagai jenis ideologi modern seperti komunisme, humanisme, sekularisme, nasionalisme, dan lainnya. Dan jika pluralisme dirangkai dengan kata agama sebagai predikatnya, maka dapat diartikan bahwa pluralitas agama adalah kondisi hidup bersama di ekosistem antar agama dalam arti yang luas, yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama. Menurut M. Rasidi, memberikan definisi pluralisme sebatas sebagai
realitas sosiologis bahwa pada kenyataannya masyarakat memang plural. Namun demikian, pengakuan terhadap realitas kemajmukan ini tidak berarti memberikan pengakuan terhadap kebenaran teologis agama-agama lain. Sedangkan menurut Mufti Ali dan Ali Shihab, menyatakan pluralisme agama tidak sekedar memberikan eksistensi agama-agama lain, namun sebagai dasar membangun sikap menghargai dan membangun koharmonitas antar umat beragama. Definisi lebih liberal tentang konsep pluralisme agama menurut gagasan Nurcholish Majid bahwa semua agama merupakan jalan kebenaran menuju Tuhan. Dalam konteks ini, Majid menyatakan bahwa keragaman agama tidak hanya merupakan realitas sosial, tetapi keragaman budaya justru menunjukkan bahwa kebenaran memang beragam. Pluralisme agama tidak hanya dipandang sebagai fakta sosial yang fragmentatif, tapi harus diyakini faktanya mengenai kebenaran. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pluralisme mengakui bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara terdapat bukan hanya agama kita sendiri, tetapi ada pemeluk agama lainnya. Kita harus mengakui bahwa setiap agama dengan para pemeluknya masing-masing mempunyai hak yang sama untuk eksis. Maka yang harus dibangun adalah perasaan dan sikap saling menghormati, yaitu toleransi dalam arti aktif. Kemudian yang selanjutnya adalah pandangan Islam terhadap pluralisme. Konsep pluralisme dalam berbagai pandangan para intelektual Islam progresif telah menjadi diskursus yang sangat luas dan mendalam dalam dunia Islam termasuk di Indonesia. Bahkan pluralisme telah berkembang pesat dalam pemikiran Islam lewat penggalian hermeneutika Al-Quran. Islam tidak menafsirkan pluralitas dalam masyarakat, tetapi pluralitas atau keanekaragaman dianggap sebagai sunnatullah ataupun hukum Allah, sebagaimana pendapat para intelektual Islam progresif. Banyak ayat Al-Quran yang mengandung nilai-nilai pluralitas telah digali sisi hermeneutisnya. Di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Berdasarkan ayat Al-Quran ini dapat diketahui bahwa dijadikannya makhluk dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah dengan berharap agar manusia satu dengan lainnya dapat berinteraksi dengan baik dan positif. Sikap kaum muslimin kepada penganut agama lain sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, yaitu berbuat baik kepada mereka yang tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk bersikap saling toleransi. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 118 yang artinya, "Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat." Dari ayat ini dapat dipahami jika Allah mau, dengan sangat mudahnya akan menciptakan manusia dalam satu grup monolitik dan satu agama. Tapi Allah tidak menghendaki hal-hal tersebut, karena justru Allah menunjukkan pada realita pada hakikatnya manusia itu berbeda-beda, dan atas dasar inilah orang berbicara tentang pluralisme. Kemudian setelah munculnya pluralisme di dalam Al-Quran pun menanggapinya melalui surat Al-Baqarah ayat 213 yang artinya manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan mereka bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya pada jalan yang lurus. Pada ayat ini menimbulkan 3 fakta, yaitu kesatuan umat di bawah satu Tuhan, kekhususan agama-agama yang dibawa oleh para nabi, dan peranan wahyu kitab suci dalam mendamaikan perbedaan di antara berbagai umat beragama. Dari ketiganya merupakan konsepsi fundamental Al-Quran
tentang pluralisme agama. Di satu sisi, konsepsi itu tidak mengingkari kekhususan berbagai agama, dan di sisi lain menekankan kebutuhan untuk mengakui kesatuan manusia dan kebutuhan saling memahami antar umat beragama. Kemajemukan sangat dihargai dalam agama Islam, karena Islam sebagai al-din merupakan agama Allah yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Salah satu fitrah itu adalah kemajemukan yang hakikatnya bersumber dari ajaran agama. Salah satu pokok dari pluralisme agama adalah munculnya kesadaran bahwa agama-agama berada dalam posisi dan kedudukan yang paralel. Argumen utama pluralisme dalam Al-Quran didasarkan pada hubungan antara keimanan yang pribadi dan proyeksi publiknya dalam masyarakat Islam. Berkenaan dengan keimanan pribadi itu, Al-Quran bersifat non-intervensionis. Misalnya, segala bentuk otoritas manusia tidak boleh mengganggu keyakinan batin individu. Sedangkan proyeksi publik keimanan, sikap Al-Quran didasarkan pada prinsip koeksistensi, yaitu ketersediaan dari umat dominan untuk memberikan kebebasan bagi umat beragama lain dengan aturan mereka sendiri, termasuk hidup berdampingan dengan orang Muslim. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pluralisme di Indonesia. Wacana pluralisme menjadi tema penting yang banyak mendapatkan sorotan dari sejumlah cendekiawan Muslim. Dilihat dari segi geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan tingkat heterogenitas yang sangat tinggi di muka bumi ini. Berdasarkan kenyataan bahwa Indonesia terdiri dari 13.000 pulau yang terdiri dari pulau yang besar dan kecil, serta pulau yang dihuni dan tidak dihuni, dengan berbagai macam suku, agama, dan bahasa daerahnya yang jumlahnya mencapai ratusan. Secara budaya, negeri kita juga sangat heterogen. Pada masa awal, keragaman dan keberbedaan di antara masyarakat Indonesia menjadi modal sosial politik yang penting dalam meraju cita-cita menuju Indonesia merdeka. Suku, Sunda, Jawa, dan sebagainya, serta etnis Arab, Melayu, dan yang lain bekerja sama memperjuangkan kemerdekaan. Dalam beragamnya, perbedaan tersebut membentuk solidaritas yang akhirnya dapat membentuk diri sebagai bangsa. Dalam proses panjang itu, perbedaan, gejolak, bahkan konflik merupakan hal yang tidak bisa dinafikan. Namun semua itu dapat terselesaikan melalui kemaslahatan dan kepentingan bersama dalam meraih kemerdekaan. Dengan demikian, konflik tidak disikapi sebagai pertentangan diametral yang saling menafikan, tetapi sebagai dinamika kehidupan yang dikembangkan sebagai pengkayaan wawasan. Nah, pernyataan pluralisme ini tidak mengherankan, sebab zaman modern ini tidak ada masyarakat yang tanpa pluralitas antar umat beragama, kecuali kota-kota tertentu seperti Vatikan, Mekah, dan Madinah, serta negara-negara Muslim di Timur Tengah, sampai saat ini masih memiliki kelompok-kelompok agama. Sebenarnya, sangat masuk akal jika ada kekhawatiran ancaman perang saudara dalam masyarakat Indonesia, sebab aspek-aspek heterogenitas dan kemajemukan. Maka, umat Islam sebagai komunitas terbesar dalam masyarakat Indonesia harus memiliki rasa tanggung jawab. Umat Islam harus memiliki saham bagi pemeliharaan bangsa untuk menjaga dinamika pertumbuhan dan perkembangan di negara ini sesuai dengan ajaran agama. Pluralisme masyarakat Indonesia sangat penting di tengah pluralitas masyarakat. Nah, yang selanjutnya, diskursus anti pluralisme dan kritik terhadapnya. Dalam fatwa MUI Juli 2005 ditegaskan bahwa pengharaman pluralisme disebabkan paham yang menyamakan semua agama. Mengapa MUI menyatakan pluralisme agama merupakan yang haram diikuti umat Islam? Kiai Haji Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa sebenarnya pluralisme agama dapat dimaknai sebagai perbedaan agama. Bagi MUI tidak ada masalah pluralisme dikatakan menyimpang apabila pluralisme dimaknai yang pertama, menyatakan semua agama benar. Pengertian semacam ini bagi MUI tidak benar menurut semua agama.
Menurut ajaran Islam sendiri, seperti yang dikatakan Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang benar adalah agama Islam. Jika Islam yang benar, maka yang lain salah. Karena itu, yang benar adalah agama Islam. Yang kedua, teologi pluralisme, yaitu teologi yang mencampur adukan berbagai ajaran agama menjadi satu dan menjadi sebuah agama baru. Teologi semacam ini sama dengan sinkretisme. Hal ini sama sekali tidak benar menurut MUI. Dari sudut pandang fatwa MUI, pluralisme dianggap sebagai ancaman teologis terhadap Islam. Ketua Umum PP Muhammadiyah dan mantan Sekjen MUI, Din Syamsuddin, mengatakan pengharaman MUI terhadap pluralisme agama didasarkan pada anggapan bahwa hal tersebut sama dengan relativisme agama. Andian Husaini, penentang pluralisme di Indonesia, menulis sebuah buku kecil dengan judul Pluralisme Agama, Haram, Fatwa MUI, dan yang tegas dan tidak kontroversial. Karya ini adalah bentuk dukungan terhadap MUI tentang pengharaman pluralisme agama dan kecaman keras terhadap pembelaan pluralisme. Selanjutnya ada menurut Adian, pluralisme sebenarnya merupakan agama baru, sebagaimana dia punya Tuhan sendiri, nabi, kitab suci, dan ritual agama sendiri. Sebagaimana humanisme juga merupakan agama dan Tuhannya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karenanya, Adian menyambut baik fatwa haram MUI terhadap pluralisme agama. Menurut Anis Malik Toha, intelektual Indonesia anti pluralisme yang berada di Malaysia, klaim pluralisme membawa implikasi yang berbahaya bagi manusia, baik menyangkut isu-isu yang bersifat teoritis, epistemologis, dan metodologis, sebagaimana bersifat ideologis dan teologis, dan berhubungan dengan isu yang lebih praktis, yaitu HAM, hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama. Selain itu, gagasan pluralisme sulit menjawab pertanyaan yang krusial, apakah benar-benar mampu memberikan solusi yang ramah terhadap konflik antar agama, sebagaimana yang diklaim oleh para penggagas dan pengajunya, atau bahkan menjadi masalah baru dalam fenomena pluralitas keberagaman. Selain itu, istilah pluralisme agama selama ini didesain dalam bingkai sekuler, liberal, dan logika barat yang menampik hal-hal berbau metafisis. Pluralisme adalah akar dari semua masalah. Agama dianggap sebagai respon manusia atau sebagai pengalaman keagamaan dan meniadakan datangnya agama dari Tuhan atau zat yang maha agung secara mentah-mentah. Agama hanya bisa beroperasi di wilayah yang sangat sempit dan privat antara hubungan manusia dengan Tuhannya, yang secara otomatis adanya konsep dikotomisasi realitas. Agama negara, sakral, profan, dan individu politik menjadi tidak tepat dan akurat. Kritik terhadap pikiran-pikiran anti-pluralisme dalam memandang agama lain, kelompok anti-pluralisme yang diwakili oleh Adian Husaini sering menggunakan standar penilaian yang dibuatnya sendiri untuk memvonis dan menghakimi agama lain. Secara teologis, misalnya, mereka menganggap bahwa hanya agamanya lah yang paling otentik berasal dari Tuhan. Sementara agama lain merupakan sebuah konstruksi manusia atau mungkin berasal dari Tuhan, tetapi tidak mengalami perombakan dan pemalsuan oleh umatnya sendiri. Agama yang lain dipandang tidak sebagai jalan keselamatan, sehingga mereka menginginkan orang lain untuk mengikuti agamanya agar mereka memperoleh keselamatan.
Ardian berusaha menjadikan fatwa MUI tentang sekularisme, liberalisme, dan pluralisme bersifat umat Islam. Dan dengan bersifat umat Islam dengan menjadikannya sebagai hukum positif. Bagi seorang pemikir Muslim, pengembangan pluralisme tidak hanya untuk kepentingan sosial saja, tetapi pengembangan pluralisme tidak hanya untuk kepentingan sosial saja, tetapi secara sosiologis, Islam meletakkan landasan yang kuat bagi kesetaraan hidup dalam masyarakat. Pluralisme merupakan anugerah yang harus disyukuri karena mampu menjadikan potensi yang bersifat yang positif bagi pembangunan dan kemajuan peradaban melalui pemenuhan kebebasan. Akan tetapi, jika tidak dikelola secara arif dan bijaksana, maka akan membelenggu kebebasan sesama warga negara, terutama jika terjadi kelompok mayoritas yang mendiskriminasi kelompok minoritas.